pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alberto Sofian Salawa, mahasiswa Prodi Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Kedua Media Pendidikan, Universitas Madinah Raja Ali Haji. Hari ini saya akan membahas tentang materi substitusi dan eliminasi pada reaksi nukleofilik. Tugas ini dibuat untuk dapat mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah kimia organik fisik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang reaksi nukleofilik. Ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3 hal, yaitu kita akan belajar tentang pengertian nukleofilik, dan yang kedua kita akan bahas apa itu substitusi nukleofilik, bagaimana mekanisme reaksinya, dan yang ketiga kita akan bahas tentang reaksi eliminasi. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian nukleofilik. Nukleofilik adalah suatu spesies yang menyerang suatu halida, alkil halida dalam reaksi substitusi. Nah, kemudian reaksi nukleofilik juga merupakan spesies yang menyukai spesies yang bermuatan positif, pada umumnya berupa anion. Nah, kalau dia menyukai bermuatan positif, maka nukleofilik sendiri adalah bermuatan negatif. Ya. Kemudian nukleofilik merupakan basa legis yang menonorkan pasangan elektron pada elektrofil untuk membentuk sebuah ikatan. Nah, sampai di sini nanti kita kenal sebagai elektrofilnya ya. Nah, tentu ada 3 hal yang akan kita temukan dalam reaksi substitusi nukleofilik atau rumus dasar nukleofilik. Itu ada nukleofilik, ada yang bertindak sebagai elektrofilik, dan ada yang bertindak sebagai living group atau gugus kordi yang akan digabungkan oleh nukleofilik. Mari kita lihat dulu rumus dasar dari nukleofilik. Nah, di rumus dasar nukleofilik itu ada yang disebut dengan nukleofilik ditambah dengan elektrofilik yang sedang bereaksi dengan living group yang bertindak sebagai living group atau nah, di hasilnya biasanya di produknya akan menghasilkan elektrofil akan berikatan dengan nukleus, dan living groupnya akan keluar dari keterikatannya dengan elektrofil. Misalnya di contoh itu kita lihat bahwa R sedang berikatan dengan BH ditambah dengan nukleofilnya adalah omin yang menghasilkan R alkil halida berikatan dengan nukleofilnya itu OH dan terpisah. Nah, itu adalah rumus dasar untuk menentukan reaksi substitusi nukleofilik. Nah, mekanisme reaksi substitusi nukleofilik terbagi menjadi 2, yaitu SN1 dan SN2. Kita bahas satu persatu. Nah, di situ kita bahas pertama adalah reaksi nukleofilik kedua SN2 ya. Nah, kita lihat ketika nukleofilik menyerang elektrofil ya, kita lihat elektrofilnya masih berikatan dengan living groupnya ya, atau X-nya. Sehingga kalau kita lihat pada keadaan transisinya elektrofil itu masih berikatan dengan nukleofil dan living group atau gugus kordinya. Nah, nanti kemudian pada hasil akhir baru terlihat bahwa living groupnya sudah keluar dan tinggal nukleofilnya yang berikatan dengan SN2. Nah, itu adalah
mekanisme reaksi daripada SN2. Sesimpel itu. Nah, kemudian kita beralih kepada SN1 ya. Sebelum kita masuk SN1, maka stereokimia dari SN2 ini ya, SN2 ini yang pertama adalah nukleofilnya itu harus menyerang dari sisi yang berlawanan. Misalnya kalau living groupnya berada di depan, maka nukleofilnya harus menyerang dari belakang ya, sehingga menghasilkan inversi. Nah, kalau kemudian ada yang senyawa siklik yang awalnya cis ya, ketika nukleofilnya menyerang dari sisi yang berlawanan, maka dia akan berubah trans ya. Jadi itu adalah reaksi substitusi nukleofilik SN2. Nah, sekarang kita bahas yang SN1. Nah, di SN1 ini berbeda dengan apa yang terjadi dengan SN2 ya. Di SN1 itu yang pertama dia lakukan adalah ketika nukleofilik ditambahkan kepada elektrofilik dari living group, yang pertama adalah pemutusan living group terlebih dahulu ya. Jadi living group dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah living group keluar terlebih dahulu, kita lihat peraturan transisinya, living group dikeluarkan. Nah, setelah itu, setelah tinggal elektrofilik di dalam reaksinya, maka baru nukleofilik menyerang. Ya. Jadi itu perbedaan SN2 SN1. Kalau SN2 tadi peraturan transisi elektrofilnya itu masih berikatan dengan nukleat dan living group. Living groupnya dikeluarkan terlebih dahulu, untuk membentuk karbokation baru terikat dengan nukleat. Itu saja reaksi substitusi nukleofilik. Nah, sekarang kita bahas yang kedua tentang reaksi eliminasi nukleofilik. Apa itu reaksi eliminasi? Reaksi eliminasi adalah reaksi kimia organik di mana dua substituen gugus lepas dan hidrogen dipisahkan dari suatu molekul yang menggunakan rangka. Nah, jadi misalnya ketika gugus lepasnya itu misalnya suatu senyawa dan hidrogen nanti akan terbentuk ikatan rangka. Teman kita lihat seperti apa. Ya, mekanisme reaksi eliminasi ya ada juga sama seperti substitusi, ada E1 dan ada E2. Mari kita lihat. Yang pertama ada E1 ya. Mari kita lihat seperti ini. Misalnya apa perbedaan SN1 dengan E1? Nah, ini seperti di awal tahap pertamanya dia mirip seperti SN1 ya, jadi dari beberapa tahap. Tapi dalam keadaan transisi, misalnya keadaan transisi terlebih dahulu, ini kita lihat bahwa gugus lepasnya itu yang diputuskan terlebih dahulu. Ya. Gugus lepasnya yang dilepaskan terlebih dahulu, sehingga tinggal zat antara karbokation yang tinggal. Itu yang pertama. Maka laju reaksi daripada tahap 1 pada reaksi eliminasi ini hanya bergantung pada konsentrasi substratnya. Nah, setelah living groupnya diputuskan ya, pada keadaan transisi, maka setelah itu ada massa yang menyerang ya, tapi yang diserang adalah unsur hidrogen ya. Yang diserang adalah unsur hidrogen, bukan senyawanya, tetapi unsur hidrogen yang diserang oleh massa tadi. Sehingga kalau kita lihat di keadaan transisi pada tahap kedua, maka ketika massa H2O-nya menyerang unsur H, maka kemudian akan terbentuk ikatan rangka. Lihat dari keadaan transisinya kemudian menghasilkan 2 metil propane. Ya. Ada 2 tahap yang terjadi.
itu adalah mekanisme reaksi eliminasi atau E1. Kemudian yang kedua, ada mekanisme reaksi E2, ya. Sama seperti SN2 tadi, ya. Jadi pada satu tahap saja. Mari kita lihat bahwa kalau di E2 ini maka ada 3 kejadian yang terjadi dalam keadaan serempak sekaligus. Nah, misalnya kita lihat yang pertama bahwa ketika RO ini akan berikatan dengan satu unsur hidrogen yang terikat dengan C. Itu yang pertama. Kemudian pada saat yang bersamaan Br ini akan membawa sepasang elektron, karena ketika hidrogen karbonnya itu membentuk ikatan rangkap maka Br-nya keluar. Setelah yang tadi itu, setelah pembentukan RO ini dengan A, maka C sendiri langsung berikatan rangkap dengan C yang di sebelahnya. Nah, kita lihat penyerangan terhadap H itu disebut dengan eliminasi anti-H dan Br. Kenapa demikian? Karena penyerangan dilakukan pada sisi yang berlawanan dengan input atau Br, gitu ya. Penyerangannya di atas, Br-nya di bawah. Nah, jadi 3 hal itu yang terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan. Nah, itulah yang membedakan reaksi E2 dan E1. Nah, jadi kesimpulan pada kesempatan hari ini adalah reaksi substitusi dan eliminasi ini merupakan suatu reaksi yang hampir sama sebetulnya, gitu ya. Namun ada perbedaan daripada mekanisme reaksinya masing-masing. Nah, itu saja penjelasan pada reaksi substitusi dan eliminasi nukleofilik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.